Oke, 2 minggu yang lalu kita belajar sesuatu yang penting tentang kata bahagia. Jadi kebahagiaan yang seorang percaya itu miliki bukan sesuatu yang seperti kebahagiaan yang didapatkan ketika seseorang menerima sebuah hadiah atau sebuah pergumulan yang dijawab langsung dia bilang, oh ini kebahagiaan. Beda metodenya Tuhan Yesus Bapa kita itu dengan kebahagiaan yang datangnya dari manusia. Kasih tahu sebelah kiri kanan, yang datang dari Bapa, kebahagiaan itu lu jadi miskin dulu. 1, 2, 3. Miskin di sini bukan tidak memiliki harta benda, tapi miskin di sini memiliki arti, artinya apa? Engkau bergantung kepada Dia dan kamu tidak berdaya kalau kamu tidak berjalan bersama dengan Dia. Artinya Anda sangat membutuhkan Bapa kita. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, bahagia versinya Bapa atau Tuhan kita Yesus Kristus adalah apa? Kita harus jadi miskin. Buka Matius 5 dulu, saya ulang sedikit. Matius pasal 5 ucapan bahagia atau perkataan Yesus di bukit. Sudah dapat katakan amin? Oke, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat yang kedua, 1, 2, 3. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Terus, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka yang akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terus, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi kamu kalau baca ini dengan seksama, kamu akan melihat masa orang berbahagia disebut miskin, orang miskin disebut berbahagia. Dalam keadaan miskin ini tanda kutip miskin, kita punya otak langsung ini benar-benar supara, susun ada doi, susun ada penghasilan, betul-betul miskin. Masa orang disebut miskin tetapi harus bahagia? Buka dulu ayat 3. Ya. Udah miskin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Bapa, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Kita tidak lihat dulu yang punya kerajaan surga, tapi jadi miskin nih. Jadi orang sudah dalam keadaan miskin, dia disebut berbahagia. Kasih tahu sebelah kiri kanan, ini bukan miskin tidak punya apa-apa, tapi benar-benar lu harus bergantung sama dia. 1, 2, 3. Atau you tidak bisa hidup tanpa dia. Lu harus betul-betul bergantung sama dia. Baru Anda disebut orang yang berbahagia. Jadi ukuran kita punya kebahagiaan itu bukan karena kita kaya. Bukan karena kita punya duit yang banyak. Kalau konsepnya Bapak kita, kebahagiaan itu adalah ketika kita bergantung sama dia. Ketika kita menjadi orang yang tidak khawatir dalam hidup. Kita menjadi orang yang tidak bimbang. Kita selalu mengandalkan dia dalam segala, kita punya pekerjaan, kita punya kehidupan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Kalau masih khawatir, masih bimbang, masih acuh tak acuh, lu belum miskin. Ya, konsepnya Bapak harus jadi miskin dulu nak. Ingat miskinnya adalah apa? Menjadi orang yang bergantung sama Tuhan. Katakan sebelah kiri kanan, bergantung sama dia. 1, 2, 3. Pertanyaan saya sederhana, sudahkah Anda bergantung sama dia? Sudahkah Anda mengandalkan dia dalam segala lakumu? Sudahkah Anda menyertakan dia dalam setiap perilaku dan seluruh pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, kuliahmu, masa depanmu? Coba lihat sebelah kiri kananmu. Saya rasa ragu saya. Ada ragu sedikit. Coba lihat sebelah kiri kanan. Kadang-kadang ngomong. Apa? Kadang-kadang pas butuh baru berteriak Tuhan. Pas toa baru ketemu berteriak Tuhan. Tapi kalau masih kuat dengan tenaga, berteriak Tuhan kau sonde. Jujur. Kasih tahu sebelah kiri kanan.
Makanya tahu diri sedikit. 1, 2, 3. Ngomong. Baru kerja sedikit 1 bulan, dapat gaji hanya cuma 250.000, lu mengeluh 2 bulan. Gaji 1 bulan kerja, lu terima, lu mengeluh 2 bulan. Kasih tahu sebelah kiri ini mental kaya ini. 1, 2, 3. Anda harus punya mental miskin, kata Alkitab, bukan saya. Karena yang miskin yang berbahagia. Miskin di sini bukan berarti tidak punya apa-apa, tetapi betul-betul lu tidak bisa buat apa-apa tanpa dia. Kalaupun hari ini lu bisa berjalan, lu bisa dengar firman, lu bisa sekolah, lu bisa usaha, lu bisa bekerja, lu bisa bernafas. Kamu harus tahu bahwa itu karena dia. Dan karena dia mengasihi Anda, 1. Yang kedua, karena dia memberi kesempatan buat Anda untuk berubah. Makanya Anda masih diberikan kesempatan untuk hidup bernafas. Bangun pagi masih bisa lihat matahari. Coba lihat sebelah kiri kanan. Orang kalau tidur itu mati suri. 1, 2, 3. Coba apalagi orang yang tidur itu sudah tahu diri tuh. Orang lewat sudah tahu. Orang pokok dia juga mati, betul-betul mati ini. Tapi besok pagi dia bangun. Coba lihat sebelah kiri, adakah di antara kita seperti itu? Yang kalau susono, betul-betul dia sono. Betul-betul dia tidak ada kesadaran lagi. Makanya orang bilang, orang tidur itu di antara ambang kematian dan kehidupan. Makanya ketika Anda bisa bangun pagi, Anda harus mengucapkan syukur, itu penting sekali. Kenapa? Karena sepanjang malam itu ada yang berjaga-jaga buat Anda dan saya. Sehingga Anda bisa memiliki nafas itu terus. Makanya kalau orang di sini, kamu di sini tidak mengandalkan dia, tidak bergantung sama dia, kamu pikir kamu ini siapa? Dengan cara apa Anda menjaga diri Anda? Untung Anda jalan dari rumah Anda datang di sini dengan selamat. Berarti perlindungan dia begitu nyata atas hidup Anda. Amin. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Bisa punya perlindungan kalau kau jadi orang yang mengandalkan Bapa. Kalau engkau yang terus mengatakan bahwa saya tidak bisa hidup tanpa Bapa. Saya tidak bisa berjalan tanpa Bapa. Kasih tahu sebelah kiri kanan, siap jadi miskin? 1, 2, 3. Hai orang muda. Begitu sulitnya orang mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Ya, orang mengandalkan media sosial, orang mengandalkan TikTok, orang mengandalkan apa lagi? Banyaklah. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Tuhan itu sudah masuk hitungan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Tapi kalau kamu di sini masih menyertakan Bapa dalam seluruh hidupmu, bersyukurlah. Ada amin? Berarti Anda masih waras. Yang berikut, yang keempat, dia bilang apa? Berbahagialah orang yang berduka, ya, yang patah hati. Sebab Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Ya, patah hati itu bukannya soal putus cinta. Tapi patah hati itu ketika sudah melamar ditolak. Maksudnya melamar pekerjaan, bukan. Ini pekerjaannya bukan tentang jodoh. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Semua indah pada waktunya. Jadi saudara, duka cita itu kan banyak. Kehilangan ini, kehilangan kesempatan, kehilangan momen yang harusnya beta dapat, beta sudah dapat. Kehilangan ini kupon, ini beta sudah beli sampai 100 kupon. Tapi dari 1 sampai 100 beta pun nomor sudah ada 1 pun. Duka cita, kenapa? Banyak uang yang sudah keluar tapi tidak ada 1 yang kena. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jadi banyak sekali hal-hal di dalam kehidupan kita yang membuat kita duka cita. Tetapi lihat saya. Ketika Anda mengalami duka cita, apa yang Anda buat? Menyalahkan dirimu, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, atau apa? Atau mengucap syukur? Apa yang kamu lakukan pertama kali? Makanya Alkitab bilang apa? Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Siapa yang menghibur mereka? Ya kepada siapa mereka datang. Kalau mereka datangnya kepada Tuhan Yesus, yang menghibur Tuhan Yesus. Tapi kalau mereka datangnya ke pinggir pantai, yang hibur setan. Kenapa Wahyu bilang yang ada di pinggir pantai itu setan yang berdiri di pinggir pantai. Kau cari di Wahyu sudah. Siapa yang berdiri di pinggir pantai? Makanya siapa yang suka laut ini bertobat. Karena di pinggir pantai itu setan. Sebab aku melihat si maut itu berdiri di pinggir pantai. Makanya baca Alkitab itu utuh. Jangan kotong omong begini bilang, wih ada ayat ada. Kasih tahu sebelah kiri, terlalu banyak ayat yang kau tidak tahu. Karena kamu sudah terlalu dimanjakan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak membuat kamu tuh mengenal Bapa saya.
Hal-hal biasa saja. Coba lihat sebelah kiri kanan. Duka cita cari siapa? Tanya di sebelah. Kalau cari Bapa pasti terhibur. 1, 2, 3. Oke. Itu beberapa hal. Kan 2 hal ini terus saya bicara. Lihat saya. Tapi hari ini kita bicara tuh sesuatu yang juga sama seperti berbahagia. Tetapi dia lebih kompleks. Dia lebih utuh. Dia penuh. Yaitu yang disebut dengan damai sejahtera. Atau yang disebut dengan Shalom. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Damai sejahtera. 1, 2, 3. Buka Yohanes 14 ayat yang ke-27. Itu tadi saya kasih ingat supaya kamu tahu diri ya. Duka cita cari Tuhan. Miskin berarti bergantung sama Tuhan. Selama Anda tidak seperti itu tidak bisa. Kita bukan orang-orang berbahagia. Oke, baca ini ayat penting sekali. Buat saudara semua masih muda ini. 2, 3. Baca sekali lagi, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Anda bisa lihat ini ada di punya step ya. Step yang pertama, damai sejahtera ku tinggalkan. Taruh di situ. Oke, Bapak yang kasih ini, Tuhan Yesus yang kasih ini. Oke. Yang kedua ada step, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Tadi ku tinggalkan. Sekarang ku berikan. Berarti ada proses di situ kakak. Dengan kepada siapa dia berikan? Dia tinggalkan di situ sah. Tapi untuk diberikan kepada siapa? Tidak semua orang bisa menerima damai sejahtera. Berarti ada orang-orang tertentu, ada orang-orang yang benar-benar siap untuk menerima damai sejahtera baru Bapak berikan. Dia sudah tinggalkan damai sejahteranya di bumi. Bagaimana dia bisa tinggalkan damai sejahtera? Kan ada perdamaian, lihat saya, ada perdamaian. Ada apa kakak? Ada perdamaian, lihat. Saya ulang lagi kamu punya proses. Adam dan Hawa telah melakukan kesalahan, telah jatuh dalam dosa. Dan manusia telah kehilangan kemuliaan Bapa. Amin. Manusia berusaha mencari dia, tidak bisa. Manusia untuk mau hidup kudus, tidak bisa. Manusia tidak bisa hidup seperti apa yang Bapa mau, pakai kekuatannya, tidak bisa. Dia turun jadi manusia, menegakkan salib, mendamaikan manusia yang telah melakukan kesalahan. Dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Lewat darahnya, lewat tubuhnya. Pengampunan terlahir. Setuju katakan amin. Amin. Pengampunan itu apa? Tiket kesempatan untuk engkau boleh dapat berjuang untuk bisa kembali kepada Bapa. Makanya disebut pengampunan itu adalah jaminan keselamatan kamu. Jadi kalau kamu tidak menerima pengampunan, kamu tidak menerima jaminan keselamatan itu. Makanya ketika orang itu telah menerima pengampunan, dia menerima jaminan keselamatan. Kalau dia sudah menerima jaminan keselamatan, dia harus bisa memastikan dia bisa sampai dengan selamat di hadapan Bapa. Amin. Oleh karena itu kerjakanlah keselamatan. Itu kalau keselamatan. Tapi ini kakak, kamu harus mengerti tentang damai sejahtera itu penting. Dia memulihkan semuanya. Dia meninggalkan damai itu kepada manusia. Tidak ada lagi satu yang disebut dengan hati yang hancur karena manusia. Karena sudah selesai di kayu salib. Setuju katakan amin. Sudah apa? Sudah selesai. Dia dengan manusia sudah menjalin hubungan itu kembali kakak. Tapi lihat, untuk damai sejahtera itu diberikan kepada satu pribadi, itu tidak gampang. Makanya di sini saya selalu tekankan buat kamu. Kekristenan itu bukan soal hal yang saya percaya itu langsung saya selamat. Tidak bisa. Butuh perjuangan teman. Kamu jangan terlalu terlena dengan kata yang penting percaya pasti selamat. Sedangkan Bapa untuk melahirkan keselamatan, pengampunan buat kamu dan saya. Lewat apa? Dia turun langsung kasih atau lewat sebuah proses yang panjang? Kakak, dia harus lewat proses yang panjang. Dia tidak turun dari awan-awan langsung besar, penuh dengan kedahsyatan, penuh dengan kemuliaan. Langsung dia ngomong, bilang saya mengampuni kalian. Kan tidak toh bos. Kan dia melalui proses manusiawi. Mengandung, dikandung, melahirkan, dibesarkan. Kemudian baru masuk dalam pelayanan, baru dia masuk dalam penderitaan.
Anda bisa membayangkan itu prosesnya panjang. Butuh 33,5 tahun untuk bisa salib itu ditegakkan. Untuk bisa pengampunan itu terlahir. Dan jaminan keselamatan itu kamu dan saya terima. Ketika kamu apa? Percaya dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan jadi orang muda Kristen yang hanya cuma mau tahu bilang, yang penting saya percaya Tuhan Yesus, pasti saya selamat. Yang penting hari Minggu saya pergi ke gereja, saya pelayanan di gereja, saya pelayanan di sini, saya pelayanan di sana. 1 minggu saya tidak pernah berhenti pelayanan, pasti saya selamat. Kakak, bukan orang yang berseru memanggil nama Tuhan yang masuk surga. Tetapi mereka yang setia melakukan kehendak Bapa. Ada orang yang suka melayani Tuhan. Ada orang yang suka sekali dan gemar sekali acara rohani. Tetapi dia pun kehidupan jauh dari kehendak Bapa. Kakak, apakah damai sejahtera akan dia miliki? Tidak akan pernah, kakak. Padahal damai sejahtera sudah ada di sini. Tapi untuk kau terima itu damai sejahtera dan kau miliki dalam kopung hidup, itu butuh proses, kakak dong. Itu butuh sebuah perjuangan, ada amin. Makanya kamu lihat, ditinggalkan damai sejahtera. Pemulihan terjadi antara dirinya dengan manusia. Setuju, katakan amin. Amin. Kolose pasal berapa itu dibilang apa? Sebab Allah mendamaikan diri dia dengan yang di Sion, diri dia dengan manusia. Terjadi pendamaian, terjadi pemulihan. Setuju, katakan amin. Pertanyaannya, damai yang ditinggalkan Bapa di bumi, lu miliki atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau Anda hanya cuma jadi orang Kristen biasa, tidak sungguh-sungguh berjuang di dalam iman yang sungguh, apakah kamu bisa menerima damai sejahtera? Tidak bisa. Damai sejahtera sudah ada di sini, di bumi. Sejak salib itu ditegakkan dengan perkataan sudah selesai. Tapi kamu bisa terima damai sejahtera itu langsung hanya gara-gara percaya? Percaya harus dengan sungguh, bos. Bukan hanya karena terlahir dalam keluarga Kristen. Karena iblis paling tidak suka kau penuh dengan kebahagiaan. Seperti beberapa minggu lalu saya bilang apa? Iblis musuh kita tuh tidak suka kita bahagia. Ini lebih lagi dia tidak suka apa? Damai sejahtera. Karena damai sejahtera, lu tidak punya apa-apa juga lu senang saja. Lu kuat. Lu hanya cuma terima 100.000, lu hidup. Kenapa? Ada damai dalam lubuk diri. Ada pemulihan dalam lubuk hidup. Setuju, katakan amin. Tapi kalau tidak ada, maka dia bilang apa yang terakhir? Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kenapa selalu dia kasih itu ayat terakhir? Coba lihat. Padahal sudah ada damai sejahtera dia tinggalkan. Damai sejahtera dia berikan kepada mereka yang percaya. Tetapi dia selalu ngomong, jangan gelisah. Jangan gentar hatimu. Kenapa? Dia tahu manusia itu penuh dengan kegelisah. Apalagi ketika dia menghadapi masalah. Apalagi ketika dia sudah ada kebutuhan tapi uang tidak ada. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Ayo. Itulah yang disebut dengan the real life. Atau benar-benar itulah kehidupan yang sesungguhnya. Tidak ada apa-apa, tapi lu kuat. Tidak punya apa-apa, tapi lu bisa hidup. Tidak punya apa-apa, tapi lu bisa memberkati orang lain. Itu yang disebut dengan kehidupan yang sesungguhnya. 1, 2, 3. Amin. Bukan tunggu ada apa-apa dulu baru bisa disebut kehidupan yang sesungguhnya. Lihat janda yang di Sarfat sana. Apa yang dia berikan? Sepotong saja. Tapi pemberiannya dia yang diterima oleh Bapa kita. Setuju, katakan amin. Jangan sampai kamu tidak seperti itu. Tunggu saya kaya dulu baru saya memberkati. Saudara, emangnya damai sejahtera itu dapatnya gampang? Tidak. Ada apa, kakak? Ada perjuangan? Katakan sebelah kiri kananmu. Bapa sudah tinggalkan damai sejahtera itu. Kita harus berjuang agar dia memberi damai itu buat ketong. 1, 2, 3. Oke? Pertanyaan ini untuk kamu supaya mengerti. Kenapa Bapa itu tinggalkan damai sejahtera itu buat kita? Sekali lagi saya ulang ya. Damai sejahtera dia tinggalkan karena sudah ada pemulihan antara dirinya dengan manusia. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Damai itu sudah ada di sini. 1, 2, 3. Sekarang siap tidak kau menerima damai itu? Dan untuk bisa sampai menerima damai sejahtera itu harus apa? Berjuang. Oke, pertanyaan saya. Damai sejahtera sudah ada. Ini dalam catatan saya baca. Tetapi untuk seorang itu memiliki damai sejahtera, dia harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Pertanyaannya, berjuang dalam bentuk apa? Perjuangan yang model seperti apa untuk saya bisa menerima damai sejahtera? 1, berjuang melawan diri. Coba lihat sebelah kiri kanan. Berjuang melawan diri. Omong kuat. Berjuang melawan diri saya sendiri. 1, 2, 3. Omong kuat.
Ya, karena kan masih ada ego, masih ada kesombongan, masih ada emosional, masih ada rasa ketersinggungan, cemburu, amarah. Coba lihat sebelah kiri kananmu, hati-hati. Yang tahu dirimu adalah siapa? Dirimu sendiri dan siapa? Dan siapa? Nah, harus lengkap gitu. Yang tahu dirimu itu siapa? Dirimu dengan Bapa dan di atas dengan musuhmu yang di samping. 1, 2, 3. Yang tahu tentang dirimu itu siapa? Bahkan musuh ini lebih tahu dirimu daripada dirimu. Iya. Karena dia begitu lihai memanipulasi keadaan untuk membuat lu yang sudah komitmen untuk tidak mau jatuh dalam dosa yang sama, tetap aja jatuh di dosa yang sama. Sekali lagi, mungkin musuhmu lebih tahu tentang dirimu. Karena dia sangat amat mengenal semua kelemahan dirimu. Sehingga ketika lu berkomitmen untuk saya mau hidup kudus, saya mau berkomitmen untuk tidak bikin apa-apa. Tetapi namanya setan, dia penuh dengan tipu muslihat. Dia penuh dengan intrik. Dia penuh dengan apa? Manipulasi. Katakan sebelah kiri kanan. Iblis itu penuh dengan apa? Tipu muslihat. Tipu muslihat penuh dengan apa lagi? Manipulasi. Iblis itu penuh dengan apa, kakak? Makanya dia sangat amat mengenal kamu. Kenapa saya bilang dia sangat mengenal kamu dan saya? Tiap hari itu dia mengamati kamu. Makanya dalam Kejadian sebab iblis itu mengintip di pintu rumahmu. Mengintip itu mengamati, kakak. Dia mengamati gerak-gerik kamu. Dia mengamati apa yang kau buat. Dia mengamati sedetail mungkin. Sampai di dalam pikiranmu, di dalam lubuk hatimu yang paling dalam dia sangat tahu. Apa yang menjadi keinginanmu. Sampai itu bisa kamu bayangkan di dalam Facebook. Ketika kamu menanyakan satu di Google, tiba-tiba sudah sambung di Facebook. Maka semua iklan tentang, ini saya lagi cari misalnya ini kamera misalnya. Kamera Sony S6400, AA 6400. Di Facebook tiba-tiba sudah ada iklan Sony. Semua produk Sony. 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 Ini setan betul-betul. Kamu lihat dia punya manipulasinya gila ya. Kalau kamu tidak cepat sadar, kamu sedang digiring dalam memori alam bawah sadar kamu, bahwa kamu harus cepat-cepat beli dengan berbagai macam cara. Apapun itu caranya. Gila itu makhluk. Itu yang nyata. Tapi kalau yang tidak nyata, yang tidak bisa kau lihat dengan kau punya mata, yang tidak bisa kau rasa dengan perasaanmu, dia mengamati kamu sedetail apa? Sangat detail. Pikiranmu, perasaanmu, keinginanmu. Wow, gila dia. Makanya tiba-tiba kau berjalan, kok bisa ya? Dia tahu tadi ada butuh ini. Kok bisa ya? Lu kayak mau labrak orang tuh, pokoknya disusetin betul-betul lu akan labrak. Jadi teman-teman, musuh kita itu penuh dengan tipu muslihat. Jadi kalau kamu tidak berjuang melawan diri kamu, bagaimana kamu terima yang namanya kebahagiaan? Bagaimana kamu bisa terima yang namanya damai sejahtera? Ingat loh, damai sejahtera ini Bapak beri, Bapak punya loh lihat. Damai sejahtera ku berikan padamu. Artinya miliknya dia, yang adalah sumber damai itu, diberikan kepada kamu. Kepada siapa dulu? Tidak semua orang, bos. Semua orang percaya. Percaya yang mana? Yang sungguh-sungguh percaya, atau hanya sekedar percaya karena sebagai orang Kristen rutinitas agamawi saja yang dia buat. Yang sungguh-sungguh percaya, bos. Yang mau berjuang melawan dirinya sendiri. Ada amin? Yang tahu diri kamu siapa? Diri saya. Bapak dia. Jadi kalau lu tahu ada musuhmu yang tahu dirimu, kuatkan kakimu. Berjaga-jaga selalu. Berapa minggu lalu saya bilang apa? Pergunakanlah perlengkapan senjata Allah. Ikat pinggang yang benar, kotopong keselamatan, berbaju zirah keadilan, pakai pedang roh, berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera. Lo butuh itu semua, bos. Tetapi kamu harus berjuang dulu, lawan dirimu, lawan kemalasanmu, lawan egoistismu, lawan apa lagi? Amarahmu, lawan semua-semua.
Ada amin? Lawan yang sonde mau mengampuni orang, lawan yang sonde mau bertanggung jawab, itu kan karakter binatang semua. Coba lihat sebelah kiri kanan, hati-hati ya teman-teman. Ayo lawan dirimu, kamu pasti bisa. 1, 2, 3. Sudah tahu kita punya kelemahan di mana? Jangan simpan terus di situ. Ada amin? Mau punya damai sejahtera? Mau punya sukacita dari Bapa kita? Ini kan dia bilang, aku memberikan damaiku. Aku memberikan damai sejahteraku buat kamu. Yang mana? Yang mau berjuang melawan dirinya sendiri. Karena itu musuh paling terbesar itu diri sendiri. Kamu pergi ke tempat sana di pohon besar yang orang bilang itu ada 7 turunan dong penyembahan. Lu pergi, lu tengking dalam nama Yesus. Keluar kakak. Tapi coba lu tengking yang alam lu berdiri sendiri. Lu pun kemalasan, lu pun kebohongan, lu punya acu tak acu, lu punya ketidakpedulian, lu punya masa bodoh, lu lawan, lu tengking sudah. Lu pun persinahan, percabulan, perselisihan, pertingkaian, perpecahan, iri hati, kedengkian, dendam. Usir orang yang kerasukan setan lebih gampang daripada tengking yang kau sendiri lagi kerasukan. Kasih tahu sebelah kiri kan, ayo sudah waktunya lawan diri sendiri. 1, 2, 3. Ya, jadi jangan, supaya kamu tidak menjadi gelisah dan gentar hatimu. Karena Bapak tuh tahu, lu mau terima, tapi lu tidak mau berjuang. Makanya dia bilang, jangan gentar, jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Lawan diri kamu, berjuang. Lihat saya. Kenapa saya selalu ngomong berjuang dengan diri kamu? Bapak kita ini, Tuhan Yesus ini kakak, dia berjuang dengan dirinya sendiri kakak. Lihat dalam Efesus atau Filipi bilang apa? Dia mengosongkan dia pun diri sebagai pencipta. Lihat, dia melawan dia punya kodratnya sebagai pencipta. Kemudian dia mengambil rupa seorang hamba, jadi manusia. Mengosongkan dia punya diri. Jadi manusia. Emangnya kamu pikir apa? Bukankah itu perlawanan dengan identitas dirinya sendiri? Yang disebut dengan ego emi. Atau aku adalah aku. Yang didengar oleh Musa. Siapa kamu? Ego emi. Aku adalah aku. Atau dalam bahasa Ibrani yang katakan ehye aser ehye. Sama ini. Orang di Nazaret katakan, siapa kamu? Dia bilang ini, aku adalah aku. Aku ada sebelum Abraham nenek moyangmu ada. Aku ada sebelum Musa itu ada. Makanya orang Nazaret semua mau ambil batu lemparkan dia dan mengusir dia. Baru dia bilang begini, memang seorang nabi tidak akan pernah dihargai dan dihormati di kampung halamannya. Itu ada sebabnya, karena dia sudah mengaku. Makanya kalau orang di luar sana bilang gini, kapan Tuhan Yesus mengaku dia adalah Tuhan dan Juru Selamat? Waktu di Nazaret. Dia berkata, aku adalah aku. Aku ada sebelum Musa ada. Gubiar, takut semua. Aku ini ada sebelum Abraham ada. Takut semua. Kakak, ayo. Anda belajar mengerti apa yang Bapak mau. Dia sendiri saja berjuang lawan dirinya. Kamu lihat saya. Nih, Adam jatuh. Bapak penuh murka tidak? Kuat. Penuh murka tidak kita pun Bapak? Sangat, ngomong sangat murka. 1, 2, 3. Sangat murka sekali. Tapi kamu lihat, kalau dia mau turun jadi manusia, dia sendiri yang turun, astaga. Artinya apa? Murkanya dia taklukkan dan diganti dengan kerahiman atau belas kasihannya. Makanya dia bisa turun dan dia bisa merangkak. Merangkak lagi, kamu lihat kata Yesaya 53 bilang apa? Seperti binatang. Habis itu dia yang berjuang di Golgota itu, supaya kamu dan saya menerima keselamatan. Kita ini buat apa? Santai-santai. Enjoy, bikin sesuka hatinya kita. Halo, coba otakmu itu jalan. Kalau kamu semua orang di sini bukan orang yang percaya kepada Bapa saya, kepada Tuhan Yesus kita, ya sudah, saya tidak akan bicara seperti ini. Tapi kamu dan saya percaya kepada satu pencipta yang sama. Dia Bapa kita. Dan dia turun, merangkak ke Golgota. Kakak, dia merangkak itu bukan main-main. Kamu lihat film The Passion of Christ itu baru 35%-nya kakak. Tapi dia punya keseluruhan yang utuh, itu lebih mengerikan kakak. Kata Alkitab, mukanya pun kita tidak kenal. Dia seperti taruk. Taruk kamu tahu, taruk itu seperti sapu lidi, tetapi dari ranting-ranting pohon yang kotor. Dan dia punya tugas itu, taruk itu, membersihkan kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran domba dan babi. Seperti taruk. Bapak kita punya keadaan tidak dianggap.
Habis itu kita nere-nere bilang, oh saya pasti selamat. Dia saja berjuang untuk melahirkan pengampunan buat kamu dan saya. Hasil itu lu untuk menerima keselamatan, untuk menerima damai sejahtera sukacita. Lu hanya cukup percaya, kemudian lu hidup sesuka hati lu, melakukan dosa. Yang penting berbuat dosa, habis itu minta ampun. Gila, terlalu naif kita nih. Kasih tahu sebelah kiri kan, hati-hati. Kamu percaya bukan kepada batu kayu ini. Kau percaya kepada Dia pencipta yang telah turun jadi manusia dan merangkak ke Golgota dengan sangat amat tragis. Ayo, come on. Masukkan di dalam perasaanmu, hatimu yang paling dalam. Bapa saja berjuang lawan dirinya untuk bisa melahirkan pengampunan. Habis itu saya tidak bisa bikin apa-apa. Saya berpikir hanya cuma dengan pelayanan sudah cukup. Mengucapkan terima kasih buat perjuangannya Bapak kita. Tidak ada satu pelayanan pun yang mampu menggantikan penderitaan dan pengorbanan Bapak kita. Makanya dia hanya bilang gini, ayo jangan kamu khawatir, jangan gelisah, jangan kau gentar, melekat dengan saya, kata Bapak saya. Ada amin? Ayo lawan dirimu, lawan kekhawatiranmu. Dunia ini semakin menghimpit kita, membuat kita menjadi khawatir, membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi letih dan lesu, membuat kita menjadi orang yang punya praduga. Di orang ini begini, negatif dengan ini, negatif dengan itu kakak. Itu yang terjadi nanti dia akan buat di kita pun hidup kakak. Ayo berjuang dengan dirimu supaya damai sejahtera itu diberikan kepada kamu. Dan kamu layak menerima damai sejahtera itu yang adalah Bapa itu sendiri kepada kamu. Setuju katakan amin. Kalau damai sejahtera hidup di kita kakak, ini saya lanjut ya. Kalau damai sejahtera sudah kau miliki kakak, kata cukup itu menjadi bagian dari hidupmu. Jadi kata cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada, sudah cukup. Kau tidak akan pernah merasa mau lebih, mau kurang, pas-pas. Kau tidak akan pernah iri dengan orang, kau juga tidak akan pernah mau sama seperti orang lain. Kau akan terus ada di jalurnya Bapa. Kenapa? Damai sejahtera itu menguasai hidupmu dan hidupku. Setuju katakan amin. Makan kosong, tidak punya apa-apa, sukacita. Kenapa? Ada damai di situ kakak. Ketika lu betul-betul dalam kesusahan, kau berdoa saja. Ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi, pasti kamu alami. Saya percaya itu, setuju katakan amin. Amin? Iyalah, pastilah. Kasih tahu sebelah kiri kan. Semua kita punya kesaksian hidup yang luar biasa. Bagaimana Bapak itu memperhatikan kita umpung hidup. 1, 2, 3. Amin. Amin. Jadi kalau mau kesaksian semua nih, sudah cukup satu kitab ini menulis betapa dahsyatnya Bapa itu berperkara dalam hidup kita masing-masing. Amin. Lihat tuh kakak. Jadi oleh karena itu ayo untuk kita miliki ini, minggu ini kamu belajar. 1 minggu ini praktek lawan dirimu. Pikiranmu, perasaanmu, sifat karaktermu. Kau harus ingat ada musuhmu di sampingmu. Ada musuhmu yang mendikte terus lupung hidup. Ada musuh yang selalu dia mencatat kakak. Kalau ketemu punya, dulu saya belajar dulu. Ada setan di mulut lah. Setan di depan mulut. Jadi perkataan apa yang lu ambil, dia langsung ambil. Kemudian dia lemparkan lagi kepada satu setan yang lain. Dimasak di situ istilahnya bahasan. Kemudian dibuat lagi, dilemparkan nanti dalam orbit perkataan mantranya maut. Kemudian dia itu akan terputar dan akan masuk ke lubung hidup. Maka apa yang lu katakan itu akan terjadi. Kalau yang negatif. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Makanya perkatakan yang baik. Ada setan di telinga, ada setan di mata. Bukan dia di alam tinggal di lubung mata, tapi dia diam-diam berkemah di depan matamu. Jadi yang berjaga di lu punya diri, yang kamu terima dari Bapak saya, lewat perkataan yang keluar ini, bukan setan. Tapi kalau lu punya otak masih terus, berarti lu bilang, Kak Victor omong apa ini? Biarlah setan yang berkemah di otak saya. Biarlah setan yang berkemah di depan mata saya. Biarlah setan yang berkemah di depan mulut saya. Hati saya, kaki saya, tangan saya. Supaya sepentang bagatal kiri kanan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Tidak segampang itu Ferguson. Ya toh? Harus ada apa teman-teman? Perjuangan. Minggu ini kamu belajar
untuk memiliki damai sejahtera, sukacita dari Bapa kita, harus ada perjuangan yang pertama lawan apa kakak? Dirimu sendiri. Yang tahu dirimu siapa teman? Kasih tahu sebelah kiri kanan. Yang tahu dirimu, kamu sendiri. Dengan yang di atas, tambah satu musuhmu. Yang terakhir musuhmu. Pencuri datang untuk mencuri. Pencuri datang untuk membunuh. Pencuri datang untuk membinasakan. Itu target terakhir. Kau punya musuh tuh tiap hari model begitu. Dia jalan kiri, jalan kanan. Dia lihat lu aktivitas. Dia lihat lu kelemahan. Dia lihat peluangnya di mana. Sudah semua. Dia atur semua sedemikian rupa bos. Makanya kenali dirimu. Sadar identitas kamu. Kalau Bapa memilih kamu untuk kudus dan tak bercacat, kejar itu kakak. Kalau sekarang dia bilang kejar damai sejahtera itu, ayo berjuang lawan dirimu sendiri. Ada amin? Kamu pasti bisa. Kalau kamu mau, pertolongannya itu pasti nyata, ya dan amin. Kan dia bilang, aku tidak pernah meninggalkan kamu yatim piatu. Aku akan memberikan kamu roh yang benar, yang akan menuntun kamu. Dia akan berbicara dari apa yang daripadaku. Gila, itu Bapa kita. Berarti dia tidak kasih tinggal kita sendiri. Kalau kita mau. Kasih tahu, ayo berjuang, dia pasti tolong kita. Mari tundukkan kepala.